Hari ini kita akan belajar sebuah judul yaitu menanti turunnya Roh Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 14. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang kekasih, menanti itu adalah hal yang tidak enak. Apalagi kalau kita harus menanti atau menunggu dalam waktu yang lama, betul nggak? Saudara pasti punya pengalaman menanti atau menunggu sesuatu. Ya, apalagi dalam penantian itu tidak ada kerjaan, rasanya membosankan. Di zaman abad 21 ini rasanya lumayan karena ada apa? Ada smartphone, betul? Ada HP, ada internet connection. Jadi kalau menanti juga keluarin aja cellphone-nya, betul nggak? Mau nanti berapa lama? Walaupun masih bisa membosankan sih. Ya, ada media sosial yang banyak, ya, ada banyak sumber. Tapi kalau kita menunggu sesuatu yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita inginkan, dan itu tidak kunjung-kunjung datang, tetap saja bisa jenuh, bosan, ya. Bahkan ada yang kecewa dan kemudian putus asa dan tidak mau lagi bersabar untuk menunggu. Saya kasih contoh, saya punya seorang teman, dia juga kolik hamba Tuhan di Sumatera Selatan. Ya, dia suatu hari cerita tentang papanya. Dia katakan waktu papa mamanya menikah, mereka pengen punya anak. Dan khususnya papanya pengen punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki yang akan menurunkan nama keluarga. Lalu lahirlah anak pertama. Perempuan. Coba lagi mudah-mudahan yang kedua laki-laki. Coba lagi yang kedua perempuan. Sudah pernah punya pengalaman begitu gak? Gak putus asa. Coba lagi yang ketiga perempuan. Nah kalau saudara udah 3 kali perempuan gimana? Tanggung ya. Saya pengen punya anak perempuan. Udah 3, ayo keempat coba lagi. Istri saya biasa guyon bilang kamu aja yang lahir. Kamu kira enak lahirin anak. Tapi mereka tidak putus asa, coba lagi keempat perempuan. Nah terusin gak? Tanggung kata Anton. Perempuan lagi. Coba lagi saudara. Perempuan lagi. Sampai nomor 9 saudara. 9 perempuan. Coba enggak? Coba lagi deh, tanggung deh. Ke-10 barulah. Perempuan lagi saudara. Ini teman saya, ini cerita sungguhan. Keluarga teman saya. 10 anak perempuan. Putus asa enggak? Ini mamanya memang super kuat saudara. Rahimnya luar biasa. Dicoba saudara, yang ke-11 barulah anak laki-laki. Setelah mencoba
10. Dengan sabar, ya, dengan tekun, akhirnya menjadi sebuah penantian yang diberkati. Saya nggak tahu itu anak ke-11 anak emas bukan tuh. Ya, luar biasa itu pasti disayangnya. Ya. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sudah pesan kepada murid-muridnya. Jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Tunggu. Nantikan karya Tuhan. Nantikan bahwa Bapa di sorga akan mengutus Roh Kudus dalam namaku kepadamu. Turun ke atas kamu. Gak dikasih tahu tunggu berapa lama. Ya, tapi nantikan. Maka nanti kamu akan dapat kuasa untuk menjadi saksiku, untuk menjadi dutaku, kata Tuhan Yesus. Mengabarkan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini misi yang Tuhan titipkan kepada para murid. Pada waktu itu dan juga pada waktu sekarang kepada kita. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana? Hah? Negara mana ujung bumi? Saudara tahu ujung bumi ada di mana? Di tempat saudara menginjak. Sebab bumi itu bundar. Ujungnya di situ. Jadi setiap posisi saudara menjadi saksi Tuhan. Ya, gak usah mikirin jauh-jauh dulu, mau nginjilin ke Israel, Palestina. Ya. Tetangga sendiri belum kenal Tuhan. Rekan kerja di kantor tiap hari ketemu belum kenal Tuhan. Ya, itu ujung bumimu. Dengan kata lain, penantian yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini adalah penantian yang sangat-sangat berharga. Sangat-sangat penting sebab yang dinantikan itu adalah pribadi Roh Kudus. Allah yang kekal, yang akan tinggal di dalam setiap pribadi murid-murid. Ini penantian yang sangat-sangat bernilai. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Walaupun disuruh menunggu gak tahu berapa lama. Tetap murid-murid itu responnya bagaimana? Mereka sungguh-sungguh yang sudah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan mata kepala mereka sendiri. Yesus terangkat dengan awan-awan sampai hilang tertutup oleh awan-awan. Itu menguatkan mereka untuk menanti. Nah, respon murid-murid itulah yang akan kita pelajari pagi ini. Di dalam menantikan janji Tuhan. Saya tidak tahu saudara menunggu sesuatu gak dari Tuhan. Menanti sesuatu gak dari Tuhan. Respon murid-murid menjadi pelajaran bagi kita. Yakinkah saudara penantian saudara akan diberkati? Amin. Yakin? Yakin. Oke, yakin. Rahasianya apa? Dua hal. Yang pertama, murid-murid taat secara mutlak. Taat secara mutlak artinya mereka tidak banyak tanya ini dan itu. Tuhan bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gitu, gak tanya. Gak ada catatan. Mereka komplain atau sungut-sungut atau bertanya-tanya, ya, atau ragu, mungkin enggak. Gak ada curiga, gak ada kecewa, walaupun Tuhan Yesus sudah tidak di depan mata mereka. Ini mutlak. Taat. Itu sebabnya ayat 12 mengatakan mereka berjalan balik menuju ke Yerusalem. Mereka naik ke ruang atas. Nah, ruang atas ini jangan ditafsirkan, oh jiwa mereka harus lebih tinggi. Bukan, ini benar-benar ruang atas yang disewa oleh mereka, tinggal di situ, berkumpul bersama-sama. Gak pulang ke rumah masing-masing, berkumpul. Ada 11 nama tadi disebutkan sebab Yudas Iskariot sudah mengkhianati Tuhan dan kemudian mati bunuh diri. Ya. Ditambah dengan Maria, Bunda Yesus. Ditambah dengan perempuan-perempuan lain. Dan kalau saudara di rumah nanti baca ayat selanjutnya, jumlah mereka berkumpul murid-murid lain itu 120 orang. Mereka semua taat menantikan waktu Tuhan. Nah, menanti di situ bukan artinya pasif ya, diam-diam lah, nunggu-nunggu tuh ya, lipat tangan sambil tiduran ya. Gak ada kerjaan, bukan. Tapi menanti yang aktif, menanti yang dinamis. Mereka berkumpul, mereka bersekutu dengan tekun, kata ayat 14a, dengan tekun. Ada kata aktif di situ.
Artinya ada ketabahan, ada kekuatan, bersama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan segera, gak tahu berapa lama, akan menggenapkan janjinya. Tapi hati mereka kuat dan tekun dan penuh keyakinan. Saya baca kesaksian dari pendeta John Charles Hagee, dia gembala jemaat di Cornerstone Church di San Antonio di Texas. Dia katakan suatu kali dia pergi jalan-jalan dengan anak-anak muda mereka ke Colorado. Waktu itu musim salju mau main ski, rame-rame dengan anak muda. Jadi tiba di tempat ski itu, di meja sebelum bayar pendaftaran itu dia lihat di situ mejanya ada pepatah dengan tulisan begini. The man who can make me angry can kill me. Manusia yang bisa membuat saya marah bisa membunuh saya. Membaca itu, kata pendeta Hagee, dia bilang, oh saya ingat nih, ini benar nih pepatah ini. Ya, saya ingat adik ipar saya, adik ipar dia tinggal di Colorado. Adik ipar saya beberapa waktu yang lalu, dia seorang yang sukses, businessman yang cukup kaya dan sukses. Suatu kali bawa mobil baru, Cadillac, yang baru. Nah, tahu-tahu mobilnya ditabrak. Bonyok. Dia keluar dari mobil, dia marah-marah, dia teriak-teriak, dia gak bisa kontrol emosinya. Waduh, marah-marah keras. Tiba-tiba ambruk di pinggir jalan. Serangan jantung, meninggal di tempat. Lalu pendeta Hagee bilang sama anak-anak muda mereka, dari saat itu saya belajar pelajaran ini, moto dan pepatah ini. Ingat, orang yang bisa membuat kamu marah bisa membunuh kamu. Dia bilang walaupun dalam hidup ini banyak hal yang mengecewakan, ya, membuat pengen marah. Seolah-olah apalagi janji Tuhan itu kok belum tiba. Kontrol emosi, tetap sabar, tetap tabah. Saya tidak tahu hari ini saudara menantikan sesuatu enggak dari Tuhan. Menantikan janji Tuhan enggak? Digenapkan atas dirimu, tetap tabah, tetap kuat. Ya. Atau menanti yang lain, jangan cepat emosi dan marah-marah. Jangan tidak bisa kontrol emosi. Jangan ragu, jangan sungut-sungut tapi tetap yakin, tetap percaya. Jangan berhenti menantikan Tuhan. Amin. Saya baca American Association of Psychiatry, ya, sebuah asosiasi ilmu jiwa yang cukup terkenal mengadakan survei, ya, dan menuliskan hasilnya demikian, bahwa 1 dari orang di Amerika, 1 dari 4 orang emosinya sakit. Jadi kalau saudara duduk dekat 3 orang, berempat dengan saudara, lihat yang duduk berempat, kelompok berempat, saudara lihat yang 3 itu. Kalau mereka 3-3-nya sehat, kamu yang sakit. Saya nggak tahu berapa jumlah ya sampel yang dipakai dalam survei ini. Tapi orang Amerika hari ini katanya, ya, 1 dari 4 orang emosinya sakit. Saya harap tidak ada di agensi ya, nanti saudara duduk-duduk kalau makan berempat. Tapi poin saya saudara, hati-hatilah. Orang yang tidak kuat dan tidak tabah dan tidak sabar dalam berbagai tantangan, cobaan, godaan, dan kesulitan dan penderitaan. Kalau saudara tidak kuat, saudara akan ambruk. Jangan membunuh dirimu sendiri karena jiwa atau emosi yang tidak stabil itu. Bertahan dalam menunggu. Menunggu Tuhan. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli, Tuhan adil dan Dia akan berkarya. Itu menjadi pegangan. Taat kepada firman Tuhan yang akan menghasilkan ketekunan dan ketabahan dalam situasi sesulit apapun. Dan tepat waktu Tuhan Dia akan berkarya dengan indah. Dia contoh misalnya Nabi Nuh yang membangun Batra. Saya gak bayangin kalau saya jadi Nabi Nuh dikasih perintah begitu, mau taat gak sih? Bangun Batra di gunung, orang bangun di laut . Dan dia menunggu berapa lama? 120 tahun mengabarkan Injil.
mengabarkan pertobatan. Tidak ada satupun yang tobat di zaman itu. Hanya keluarga dia 8 orang saja. Nah, kalau saudara melayani gak ada satu hasil pun, kira-kira kapok gak? Atau anggota keluargamu belum percaya, saudara cerita gak pernah mau percaya, kira-kira kapok gak? Lalu marah gak? Wis mate dong sana, masuk neraka kamu ya. Gak sabar. Dia sabar 120 tahun. Akhirnya dia sekeluarga diselamatkan. Termasuk binatang-binatang tentu yang masuk ke bahteranya. Pendeta Charles Spurgeon, pengkhotbah yang sangat terkenal di abad yang lalu. Dia berkata demikian, dengan ketabahan sang siput bisa mencapai bahtera. Hebat ya, dia bisa kepikir aja itu. Ya, kreatif sekali. Siput, sudah bayangkan, itu pun tabah pelan-pelan, sampai kemana? Bahtera. Kalau gak tabah gak nyampe dia. Akhirnya siput juga selamat, bagus ya. Jadi waktu saudara gak sabar, gak tabah, gak tekun, ingat siapa? Siput. Yang kedua, dalam penantian itu murid-murid berdoa dengan tekun. Ayat 14a bukan saja menyebut mereka bersekutu dengan sehati, tapi juga berdoa dengan tekun. Nah itu juga aktif, bukan pasif. Jadi jelas sekali di sini kalau orang Kristen itu berkumpul dan bersekutu, ngapain? Berdoa, saling menguatkan, saling membangun. Bukan gosip, bukan ceritain kejelekan orang lain, ya cerita si A, si B, sesuatu yang gak berguna, bukan. Waktu saya ke Korea Selatan dulu dalam studi tour, ya beberapa gereja yang dikunjungi mereka mengatakan kita punya moto yang sama di sini Korea. Berkumpul untuk doa, berpisah untuk mengabarkan Injil. Bagus ya. Jadi kalau gereja berkumpul, dalam persekutuan berkumpul untuk apa? Doa. Kalau habis itu pisah kemana? Mengabarkan Injil. Bukan ke kasino, ke bar, kemana. Oh bisa juga nginjili di situ ya. Ya mudah-mudahan saudara waktu ke kasino menginjili juga ya. Tapi poinnya adalah berkumpul untuk doa, waktu berpisah untuk mengabarkan Injil. Persis seperti misi dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-murid. Saya sangat bersyukur ada sekelompok kawan-kawan yang tiap hari Selasa malam berkumpul, ya, berdoa, menjadi prajurit doa. Saya senang sekali, ya, atas inisiatif mereka sendiri. Tekun berdoa bersama-sama di gereja tiap Selasa malam. Ya, mereka menjadi prajurit doa juga buat banyak orang, termasuk buat saya sangat senang. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah mensupport ya pelayanan ini. Doa adalah wujud iman yang teguh terhadap Tuhan dan janjinya. Doa adalah alat komunikasi dalam membangun relasi yang akrab dengan Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengerti kehendak Bapa, untuk mengerti pimpinannya. Doa adalah senjata rohani untuk mengalahkan panah api dari si jahat. Doa adalah kekuatan sorgawi yang membuat kita bertahan dalam segala situasi dan kondisi, dalam segala kesulitan, cobaan, dan tantangan dan penderitaan di dunia ini. Ada satu lagi kesaksian Pendeta Hegi yang saya baca, ya. Dia katakan beberapa tahun lalu, nah Pak Hegi ini berkhotbah kadang-kadang nyerempet politik. Jadi ada saja orang-orang yang kemudian kurang senang terhadap dia, ya. Dan waktu dia berkhotbah satu kali, dia bilang tiba-tiba di tengah jemaat itu muncul satu orang berdiri dan pakai senjata, maju ke depan. Sebagian orang pikir ini jangan-jangan bagian dari ilustrasi khotbah. Tapi dia bilang semua laki-laki, semua majelis ya, itu sudah ketakutan dan lari keluar. Tinggal ibu-ibu yang tinggal duduk. Lalu orangnya maju ke depan minta Pak Hegi berlutut. Waduh, berlutut dan minta belas kasihan supaya saya tidak membunuhmu. Waduh. Lalu Pendeta Hegi bilang saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Mengutip Yesaya pasal 54 ayat 17. Setiap senjata
yang ditempa untuk membunuh saya terhadap aku tidak akan berhasil. Waduh, dia teriak begitu. Orangnya berdiri 8 feet dia bilang, menembakkan 6 peluru. 6 peluru. Gak ada satu yang tepat, semua meleset. Dan saat itu polisi datang kemudian menciduk orang itu dan ditangkap. Wah, saya gak pikirin dengar kesaksian itu, kalau saya disuruh begitu gimana ya. Berani sekali dia. Dia jawab dengan firman Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan kena. Dan benar ditembak, gak kena sama sekali. Setelah itu, saya gak tahu kelompok mana, mengirimkan bom kepada dia. Dialamatkan ke gereja, ke kantornya, dia bilang. Tapi heran sekali bom itu belum sampai ke kantor, meledaknya di kantor pos. Sejak 2 kasus itu, walaupun banyak anggota jemaat takut dan meninggalkan gereja, dia bilang, saya tetap mau setia melayani apapun tantangan dan kesulitannya. Walaupun dia bilang, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang mau menyerang, banyak ancaman, saya tetap akan setia bertahan dan melayani. Sebab kuasa doa dan kuasa firman itulah yang menjaga dan melindungi. Puji Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus, hampir sama bukan? Setelah mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus, naik ke sorga, gak ada lagi tempat bertanya. Gak ada lagi tempat yang bisa langsung menerima firman. Yesus cuma suruh tunggulah, ya kan? Ditambah dengan seluruh pemerintahan Romawi yang mengancam dan akan membunuh semua murid Yesus. Ditambah dengan pemuka-pemuka agama, orang Farisi, ya, dan orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan mereka akan membunuh mereka juga. Oh, kondisinya hampir sama, banyak ancaman. Bisa membuat khawatir dan takut, tapi mereka tidak khawatir, mereka bertahan. Karena apa? Berdoa dengan tekun. Walaupun misi menginjili ke seluruh dunia itu menjadi pertanyaan. Kita cuma 11 rasul loh. Hah? Jumlahnya cuma 120 loh. Mengabarkan Injil ke ujung bumi. Mungkin ada timbul pemikiran itu. Tapi dalam ketekunan doa, kita tahu selanjutnya, Roh Kudus turun, Roh Kudus itu memberi kuasa, ya, dunamos, itu dinamit, sama akar katanya, kuasa. Kuasa di situ ibarat bom yang kecil, ibarat dinamit, kalau meledak itu, buar. Roh Kudus turun akan memberi kuasa seperti itu, menjadi saksi Tuhan di seluruh bumi. Dan hari ini kita lihat di abad 21. Pekabaran Injil Tuhan dimulai dari 120 orang di abad pertama. Hari ini abad 21. Berapa miliar yang percaya Tuhan Yesus? Bermiliar-miliar. Termasuk yang hidup dan yang sudah meninggal. Dan termasuk kita hari ini percaya Tuhan Yesus. Dimulai dari mana? 11 rasul dan murid-murid lain yang 120 orang. Ketekunan di dalam doa menghasilkan penantian yang diberkati, keberhasilan. Saya sebut sukses di dunia dan sukses di akhirat. Apakah saudara memiliki pengenalan yang jelas terhadap misi Tuhan kepadamu? Kenapa saya masih diberi hidup ya? Pernah nggak tanya? Kenapa saya diberi kekayaan ya? Kenapa saya diberi karunia ini ya? Kenapa? Pernah tanya nggak? Misi apa yang Tuhan mau saya kerjakan ya? Pernah nggak saya setelah percaya Tuhan Yesus menghasilkan 1 jiwa untuk Tuhan ya? Bertanya. Saya senang dengan Pak Rocky tiap kali dia nyanyi sharing, dia kerja itu menghasilkan uang juga menghasilkan jiwa. PI pribadinya mantap sekali itu. Ya. Saya berdoa nanti next month kita buka kelas PI pribadi, pekabaran Injil pribadi. Saudara-saudara yang ada waktu hadir supaya lebih efektif melakukan misi Tuhan.
Kalau saudara jelas terhadap misi Tuhan di dalam hidupmu, dan saudara melakukannya dengan ketekunan, berdasarkan doa yang tidak putus-putus. Ingat, Tuhan curahkan sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kemenangan, sukses di bumi, dan sukses di akhirat. Hati-hati dengan uang yang kadang-kadang dibuat sejajar dengan Tuhan. Pilih mana? Mamon apa Tuhan? Ya. Uang atau pelayanan, pekabaran Injil atau bisnis. Nah, ada satu hasil riset lagi saya baca. Hasil riset terhadap para pebisnis memberikan kita 6 alasan. Ada 6 alasan kenapa manusia menyerah dan gagal dalam membangun bisnis mereka. Ada 6 alasan. Kalau saudara yang suka bisnis, mau mulai bisnis, nanti cek kira-kira saudara di kategori mana, atau saudara yang gagal dalam membangun bisnis. Yang pertama, alasan pertama, 1% ini ya, yang gagal atau menyerah karena kematian, 1%. Ya, jadi kalau saudara bisa melihat ada restoran atau apa, bisnis owner-nya mati biasanya drop. Karena dia tidak menurunkan ilmunya sama anaknya. Dia masak kue tiaw, cereng, enak, gak kasih ilmu ke anaknya. Anaknya cereng, gak enak, tutup. Karena kematian, 1%. 2, karena pindah ke lokasi lain. Udah bagus di lokasinya, orang ngantri sampai 1 kilometer. Pindah lokasi yang lebih besar, ya sepi. Ya, itu 3%. Nah, orang-orang yang tahayul mengatakan, nah itu hokinya gak pindah. Hokinya di situ tuh, di gang. Lalu 5%, ini alasan ketiga, yang gagal ada 5%. Relasi dengan orang lain tidak baik, kurang banyak teman, kurang banyak relasi yang baik. Jadi gak ada yang mau berbisnis ataupun beli sesuatu, jualan, gak kenal, gak laku. Tapi sekarang ada internet ya, relasi sampai ke seluruh dunia. 5% tapi itu yang gagal. Next. Karena tidak bisa bersaing dengan kompetitor, 9%. Gak bisa bersaing. Dia udah turunin harga, orang turun lebih rendah. Waduh, gak bisa bersaing. Mati, 9%. Selanjutnya, tidak puas dengan produk yang ada, 14%. Ya, bisa dia tidak puas, bisa orang lain gak puas terhadap produk dia. Dan dia tidak bisa inovasi, kemudian ada 14% businessman fail karena alasan itu. Nah ini yang paling tinggi, 68% fail dan menyerah, tidak tahan menghadapi masalah. Masalah pegawai, masalah pelanggan, masalah diri sendiri, masalah ini, masalah itu, gak tahan hadapinya, nyerah, fail. Permisi tanya, saudara termasuk kelompok mana? Kalau saudara ada di 68% orang yang cepat menyerah karena masalah, karena keadaan yang sulit, karena tantangan, karena cobaan, ingat saudara, hidup saudara akan gagal dan hancur. Tapi kalau saudara teguh bertahan karena doa yang tekun dan Tuhan menolong, saudara akan sukses di bumi dan di akhirat. Siapa yang gagal dan kemudian binasa? Yudas Iskariot, itu contoh yang paling jelas. Setelah itu Tuhan kasih dia kesempatan bertobat, dia gak bertobat. Ya, dia menyesal, dia menyerah, dia kemudian menggantung dirinya dan mati, perutnya meledak. Adolf Hitler, contoh lain. Ya, saudara tahu Adolf Hitler itu adalah calon imam Katolik. Dia mulai dengan baik, tapi berakhir dengan mengikuti bisikan iblis. Seperti dirasuk iblis, kemudian dia membunuh jutaan manusia. Mengerikan ya. Joseph Stalin dan Karl Marx. Saudara tahu keduanya murid seminari Alkitab. Gak jamin saudara. Mulai dengan baik, selesainya gak karuan. Stalin membunuh 30 juta manusia Rusia ketika komunis lahir. Dan paham komunisme itu dicetus oleh siapa? Kawannya Karl Marx. Saudaraku, kita hidup di dunia zaman akhir yang bukan semakin baik, tapi semakin bobrok moralnya. Semakin bengkok dan jahat hatinya. Semakin cenderung melawan Tuhan dan firman-Nya.
Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Walaupun kita doa sih Tuhan, kalau boleh gak ada perang lah itu Israel dan Palestina. Tapi Tuhan bilang, oh bukankah firman-Ku sudah bilang akan terjadi perang dan deru perang. Jadi yang kita doa bukan gak ada perang di bumi. Kita doakan di tengah-tengah peperangan pun, tolonglah penduduk sipil jangan lebih banyak mati. Tolonglah sebelum mati bisa kenal Tuhan. Begitu loh, misi Tuhan bisa dijalankan. Kita hidup di dunia yang semakin sulit, saudaraku. Itu sebabnya harus bertahan. Bertahan dengan tabah dan kuat di dalam Tuhan. Dan bertekun di dalam doa. Saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang sukses di bumi dan sukses di akhirat. Amin. 1, 2, 3. Sukses di bumi, sukses di akhirat. Tabah menantikan janji Tuhan. Tekun di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing, di dalam pikiran kami masing-masing. Ketika kami lupa, Tuhan ingatkan. Ketika kami lengah, Tuhan ingatkan dan angkat kami kembali. Ketika hampir terjatuh, Tuhan bangunkan kami. Tolonglah kami Tuhan di zaman akhir yang semakin bengkok dan jahat ini. Kami selalu sadar kehadiran-Mu. Ya Roh Kudus, kami bersyukur Engkau tinggal di dalam kami. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memegang janji firman-Mu, tabah menantikan janji Tuhan, taat mutlak kepada firman-Mu, dan tekun di dalam doa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan berkati.